Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk meneguhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, modern, dan islami yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan keagamaan yang selalu dinamis. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk mencerahkan dan memberdayakan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah dan UMJ lahir dalam suasana sosial dan politik yang tengah berubah, tatanan hukum yang belum melembaga secara baik, juga kondisi ekonomi yang masih terpuruk dan memprihatinkan. Menjadi penting untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, terlebih teknologi yang berbasis pada agroteknologi dan agrobisnis. Teknologi dunia kedokteran dan keperawatan yang ramah dan manfaat untuk sesama, juga kepedulian untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang menyeluruh. Dan semua itu hanya akan berhasil bila dibangun pada bingkai pendidikan yang multiperspektif dan berpijak pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Saudari Mastia Lestari Hulu dan Saudari Maria Ulfa yang merupakan Kori Internasional dan alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama-sama sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Dr. Sopa MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberi kekuatan untuk dapat melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini guna mengikuti kegiatan Hari Bermuhammadiyah yang ke-6 yang kebetulan kami dari FAI diminta oleh Pak Rektor untuk menjadi panitia penyelenggaranya. Oleh karena itu, izinkan saya pada kesempatan ini untuk melaporkan berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada Pak Rektor dan hadirin sekalian bahwa terus terang pada awalnya kami agak sedikit ada rasa pesimisme karena tim kami di awal itu masih belum menemui chemistry-nya untuk bekerja sama dengan baik mempersiapkan acara ini. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kami mencoba pendekatan kalau dalam sepak bola itu adalah total football. Jadi semua kemampuan kami kerahkan dan alhamdulillah kita bisa menyiapkan acara ini sampai hari hanya. Saya pantau dari waktu ke waktu dan alhamdulillah ini bagi saya sangat membanggakan. Kenapa sangat membanggakan? Karena semua unsur FAI
itu semuanya berjibaku, dari mulai pimpinan, dosen, kemudian tenaga kependidikan, dan tidak lupa alumni. Maka pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada alumni. Yang pertama adalah Dr. Anwar Abbas MAG. Ini adalah alumni dari program Magister Studi Islam. Beliau dari pimpinan Pusat Muhammadiyah berkenan hadir menyempatkan waktu untuk membersamai kita pada kegiatan hari ini. Yang kedua, perlu juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada alumni, yaitu Mas Tia dan Maria Ulfa. Saya ingat betul karena saya ikut juga mengajar mereka berdua. Pada waktu itu ya FAI kampusnya belum seperti sekarang itu. Kuliahnya pindah-pindah. Pak Azmi itu ingat betul, panas. Kita nanti kuliah hari ini di Fakultas Pertanian, jam berikutnya di FISIP numpang, jam berikutnya di gedung SD Impres bekas Fakultas Ekonomi. Itu masih ingat betul saya itu waktu itu. Dan Mas Tia dan Maria Ulfa mungkin punya kenangan tersendiri bagaimana waktu kuliah di FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Ustadz Fikri Haikal. Sebentar lagi nanti akan bergabung bersama kita. Pak Azmi mungkin masih ingat betul, karena saya Pak Azmi Panas itu termasuk yang mendidik langsung putra dari almarhum Kiai Zainuddin MZ. Dan pada waktu itu kita bisa mengundang Kiai Zainuddin MZ untuk berceramah di sini, masih ingat, di depan Fakultas Ekonomi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Ustadz Fikri Haikal itu ini kali yang kedua memenuhi undangan dari FAI. Saya lupa tahun berapa itu tepatnya, yang pertama 2020 atau 2021 Pak Hadian? 2021 ya. Ketika pandemi peringatan Tahun Baru Islam, kita mengundang Ustadz Fikri Haikal dan beliau bisa hadir secara online. Dan sekarang beliau bisa hadir membersamai kita secara offline. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada alumni yang mendukung acara ini. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada mitra kami yang turut menyukseskan acara ini. Ada Lazismu, ada Bamuis BNI, ada Rumah Zakat, kemudian ada YBM PLN. Lalu apalagi saya hampir lupa ini. Mitra kita cukup banyak dan alhamdulillah siap untuk mensupport kegiatan pada hari ini. Perlu saya sampaikan kepada Pak Rektor, hari ini kita ada kegiatan santunan untuk anak-anak duafa dari Madrasah Ibtidaiyah di Rempoa ya. Kemudian yang kedua, kalau yang ini kita kerjasama dengan YBM PLN. Alhamdulillah YBM PLN itu dengan FAI sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa kami, baik kalau yang dulu ongoing, sekarang itu dari mulai mahasiswa dari mulai tingkat awal, YBM siap untuk memberikan dukungan beasiswa. Kemudian yang kedua, Bamuis BNI di samping memberikan beasiswa untuk program 1000 dai, alhamdulillah FAI itu pertama diberi kepercayaan 10, tahun kedua naik jadi 20, tahun ketiga jadi 30, mudah-mudahan tahun depan bisa naik lagi. Dan hari ini Bamuis BNI juga bisa kita ajak bekerja sama dengan kita untuk menyantuni dalam rangka pemberdayaan kaum duafa. Nanti secara simbolik akan diberikan oleh
Direktur Utama Bamus BNI Bapak Sudirman. Kalau Buya Anwar Abbas tadi memanggilnya Jenderal Sudirman. Ini namanya saja kebetulan sama dengan Pak Dirman. Dan kita ada dosen kita namanya Pak Sudirman Tamim. Jadi sama-sama namanya Pak Sudirman. Kemudian yang berikutnya dari Rumah Zakat. Rumah Zakat sudah bekerjasama dengan kita. Kemarin itu berhasil mendampingi kita bersedia dalam rangka bantuan dari BPKH untuk laboratorium perbankan Bank Mini dan laboratorium zakat dan wakaf. Alhamdulillah kita dapat bantuan kurang lebih sekitar 700 juta dan itu yang kita ajukan semuanya di ACC oleh BPKH. Jadi alhamdulillah di FAI untuk laboratorium prodi perbankan syariah dan prodi manajemen zakat dan wakaf kita sudah memiliki laboratoriumnya. Kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada alumni. Karena ternyata alumni itu luar biasa. Tadinya saya masih agak pesimis untuk bisa menghadirkan Ustadz Fikri Haikal, tapi lewat jejaring alumni dijalin komunikasi dengan baik dan alhamdulillah alumni FAI ketika alma mater memanggil itu semuanya siap untuk menyukseskan dan memajukan FAI. Mudah-mudahan ke depan FAI bisa lebih maju lagi. Dan berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut serta menyukseskan acara ini. Baik tamu undangan, pimpinan universitas, para dekan, dosen, tendik, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dari mulai tingkat pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan tidak lupa juga kepada Muspika dari mulai jajaran pimpinan di Tangerang Selatan, di Kecamatan Ciputat Timur, kemudian Kelurahan Cirende. Terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan yang terakhir, kami atas nama pimpinan Fakultas Agama Islam menyampaikan ucapan permohonan maaf apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan baik dalam penyambutan maupun dalam hidangan yang nanti ada kekurangan-kekurangan atau yang lainnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Dr. Ma'mun Murad MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Yang terhormat Dr. Buya Anwar Abbas dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dan yang kami hormati Dr. Tuan Guru Haji Abu Bakar karena beliau dari Bima, jadi jangan juga dipanggil Buya, gitu kan. Kemudian tentu saja yang saya hormati meskipun belum hadir, Ustadz Fikri Haikal, putra dari Kiai Zainuddin MZ, saya kira sudah kenal semua. Yang juga tadi disebut alumni dari Fakultas Agama Islam. Sebenarnya poin yang penting itu
ketika ada tokoh NU kemudian menguliahkan anaknya ke kampus Muhammadiyah, itu ada nilai tersendiri. Seperti dulu Kiai Haji Hashim Muzadi itu dua putrinya itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Biasanya menggambarkan sosok orang tuanya. Bahkan putra dari Kiai Hashim Muzadi itu almarhum Gus Hilman itu pernah mengajar juga di SMK Muhammadiyah di Malang. Ini hal-hal begini saya kira menjadi penting ya. Ya termasuk juga Ustadz Fikri Haikal yang saya berharap beliau sudah hadir ketika saya nyambut, tapi ternyata belum hadir. Kemudian tentu saja ada Mas Tony, Dr. Tony Firmansyah. Ini dari LPUK UMKM. Ini anak muda yang luar biasa, pengusaha muda ya, yang luar biasa, dan ini saya kira cukup bagus juga bagi nama Muhammadiyah termasuk UHAMKA sendiri, karena Mas Tony itu kalau tidak salah alumni dari UHAMKA. Kemudian juga ada Haji Sudirman dari Bamus, Direktur Eksekutif Bamuis BNI. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Muhammad Sobirin dari Rumah Zakat. Tentu saja para wakil rektor, para dekan, wabil khusus dekan Fakultas Agama Islam yang pagi hari ini menjadi Sohibul Bait untuk acara Hari Bermuhammadiyah yang ke-6 ya. Tidak terasa itu sudah ke-6 kali. Ke-6 kali berarti kali 2 bulan berarti sudah 1 tahun lebih, plus tuan rumah rektorat berarti sudah 1 tahun 4 bulan. Jadi ini meskipun pelan tapi pasti acara HBM sudah bisa berlangsung di Universitas Muhammadiyah secara rutin. Meskipun kalau saya lihat itu pesertanya itu tidak cukup menggembirakan. Karena dosen dan karyawan itu jumlahnya 1.300 lebih. Kalau plus suami istri itu kan mestinya harus dikalikan 2. Tapi yang hadir kira-kira mungkin sekitar 500 sudah secara keseluruhan. Kemudian para ketua PDM yang hadir, saya lihat tadi ada dari Jakarta Timur. Ini profesor juga, masih sangat muda juga. Dulu profesor tahun berapa Mas? Usia berapa? 38 tahun ya. Ini yang kemarin juga sebenarnya kandidat, salah satu kandidat rektor di UIN Jakarta. Tapi ketika kejahiliahan masih terjadi memang rasanya susah ya. Tentu saja Ketua PDM Depok tadi hadir juga. Kemudian Ketua PDM Kabupaten Bogor ini hadir juga. Dan barangkali yang tidak bisa saya sebutkan, mungkin hadir juga perwakilan dari PDM, PDA. Oh, astagfirullahaladzim, malah duduk di depan tidak kelihatan. Dari Tangsel, ini tuan rumah sendiri, gitu ya. Tuan rumah, dan kemarin ada goes itu ya. Oh besok ya, besok lupa. Besok pagi ada goes bersama yang tinggal di Tangerang Selatan. Itu mohon bisa diramaikan. Kemarin hanya dikasih kaos 10 oleh panitia dan sudah dibagikan. Terutama yang tinggal di Tangsel itu ada Mbak Rini, itu tinggal di Tangsel jadi harus hadir itu, sama Pak Septa itu ya. Itu jadi besok harus hadir. Yang lainnya monggo. Ini kan banyak yang karyawan dosen yang tinggal di Tangsel, jadi nanti mohon untuk bisa hadir ikut ngowes. Kemudian ada Mbak Siar. Nah, ini Mbak Siar berdiri, Mbak Siar. Ini Mbak Siar Anggreta Siagian. Dulu pernah menjadi Sekjen DPP IMM
Dan hari ini hadir untuk silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, dan mohon doanya. Ini ada satu kader dari Muhammadiyah yang insya Allah nanti akan nyalek di Dapil Jakarta 5, daerahnya Profesor ini ya. Dari Dapil Jakarta 5 itu meliputi Durensawit, Jatinegara, sama Kramat Jati. Ya, dari Dapil itu. Dari Partai Nasdem, ya. Dari Partai Nasdem. Ya. Jangan lihat partainya, lihat calegnya. Iya. Karena harus seperti itu. Ini penting saya tegaskan. Sekarang itu politik kita itu sangat liberal. Ya. Yang dihitung itu jumlah kepala, bukan isi kepala. Ya. Maka penting ya. Dan yang bisa mengubah, saya kira ya kader-kader kita yang relatif jauh lebih punya integritas. Ya. Di Jakarta Timur, Dapil 5 itu saya lihat tidak ada kader yang lainnya. Kan saya petakan itu. Seluruh dapil sudah saya petakan gitu kan. Itu tidak ada. Ya, hanya satu ini kader dari Nasdem. Tentu nanti ada yang lainnya juga. Saya sampaikan juga di Tangsel Dapil Banten 3 untuk DPR RI itu juga ada satu kader yang insya Allah akan menempati nomor 1 untuk DPR RI, yaitu Mas Fikri Yasin, alumni S2-nya dari Magister Ilmu Komunikasi. Dulu pernah juga di DPP IMM, pernah di Pemuda Muhammadiyah, istrinya itu dosen UIN Jakarta juga, kebetulan dari Tegal juga, dan keluarga besar dari Muhammadiyah. Jadi ini penting hal-hal begitu. Nanti yang tinggal di Tangsel ya coblos kader, jangan lihat partainya, tapi lihat kadernya. Nah, Mas Fikri Yasin dari Partai Amanat Nasional. Dan tentu nanti ada caleg-caleg yang lainnya yang bisa jadi nanti akan silaturahim ke kita ya melalui kegiatan-kegiatan. Apakah ini kampanye? Tidak juga. Itu terlalu stupid kan. Kalau mengatakan ngomong begini itu disebut sebagai kampanye. Ini mengenalkan saudara kita sendiri yang akan nyalek, dan nanti Mas Ketua PDM itu nanti sebisa mungkin untuk bisa membantu. Dan nanti kalau ada forumnya, saya juga insya Allah siap untuk hadir. Ya, paling tidak di PCM 3 kecamatan itu bisa dikumpulkan, dan nanti mungkin saya akan hadir untuk ya memberikan provokasi politik lah, kira-kira begitu. Kerjanya saya kan cuma itu bisanya itu kan. Dan tentu ya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini hari bermuhammadiyah HBM yang ke-6 yang kita laksanakan, dan tentu ini momentum yang sesungguhnya penting supaya kita bisa kumpul bersama setidaknya 2 bulan sekali. Kumpul bersama bareng, ada bazar dan lain sebagainya. Itu harapan awalnya seperti itu. Ya, kan kita agak berbeda Buya Anwar dengan misalnya saudara muda kita yang biasanya momentum untuk pengajian kan cukup banyak. Sebagian besar warga persyarikatan itu kan memang punya pekerjaan yang pekerjaannya biasanya rutin dari Senin sampai Jumat, kadang masih Sabtu, sehingga kemudian tidak berkesempatan untuk ada pengajian misalnya ada, kalau di kampung itu kan ada Seninan, Selasanan itu kan, Rabuan dan seterusnya, hampir setiap hari itu ada pengajian, dan kebanyakan orangnya yaitu saja, tapi berjalan. Sementara kita minta punya waktu 2 bulan sekali, juga pesertanya tidak terlalu banyak. Nah, itu nanti menjadi catatan. Tadi saya sudah WA ke Ketua LPPAIK Mas Fahru Rozi, tolong bagaimana caranya supaya bisa hadir. Apakah segera untuk masuk di IKI Remun, ya supaya itu juga menjadi catatan dalam konteks untuk penggajian, gitu kan.
Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali, nanti saya tidak bisa membersamai karena saya harus ke Bekasi. Bekasi jauh ke Cikarang, ada acara PDM yang saya mengharuskan hadir. Jadi bagi-bagi waktu, tapi kami sertakan ada 3 wakil rektor yang nanti masih membersamainya, dan ini semuanya untuk kepentingan kita semua juga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus alumni Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Dr. Anwar Abbas MAG disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim wa ridhatan al-kulli subhati rasulullah walhamdulillahi alamin. Bapak dan ibu-ibu yang tidak saya sebut nama dan jabatannya karena semua orang terhormat. Bagi saya siapa saja yang mau masuk ke rumah Tuhan itu pasti orang yang mulia. Jadi kalau seandainya saya tegur satu-satu habis waktu karena semuanya yang mulia. Saya tidak tahu persis apa yang diinginkan oleh saudara Khairin ya. Saya harus bicara tentang apa. Tapi terus terang saja, kalau seandainya kita bicara tentang hari bermuhammadiyah, maka itu adalah hari bagi kita untuk menilai diri kita, untuk mengevaluasi diri kita, supaya kita tahu di mana letak kekuatan kita, di mana letak kelemahan kita, apa peluang yang kita miliki dan apa tantangan yang kita hadapi. Kalau seandainya pertemuan ini tidak bisa mencerahkan kita tentang peta posisi tersebut, ya maka rasa-rasanya tidak akan ada yang bisa kita bawa pulang. Tidak ada yang kita bisa bawa pulang. Ya. Jadi sehabis acaranya kita bingung juga kita mau ngapain gitu. Nah, oleh karena itu saya ya memintalah dulu ya. Saya kan menguasai mic ini kan ya. Kalau saya menguasai mic kan saya juga bebas mempergunakan mic ini kan. Saya mintalah kepada Profesor Dr. Arif untuk ke depan sini nih. Ketua PDM Jakarta Timur, ke depan sini nih. Kemudian juga kepada Ketua Prodi Perbankan Syariah sebelah sini mana nih? Siapa? Ketua Prodi Perbankan Syariah sini. Mana orang? Ketua Prodi Perbankan Syariah. Mana orangnya? Cari. Sembari dicari ya, Saudara Arif. Saudara sekarang ini dipercaya menjadi Ketua PDM di Jakarta Timur, dan saudara adalah Profesor Doktor, mungkin termuda ya Rika? Ada yang lebih muda lagi? Ada di sini. Oh di sini yang lebih muda. Kalau di UIN?
Di UIN bukan yang termuda juga. Nah, di sini umur berapa? 35. Mana orangnya ada? Ya ini. Ya ini. Wah ini ketua prodinya ternyata perempuan ya. Ya jadi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu ceramah agama. Dan untuk sebelumnya, kami persilakan kepada Dekan Fakultas Agama Islam untuk maju ke depan untuk menyerahkan batik Muhammadiyah kepada Kiai Haji Fikri Haikal MZSAG selaku alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, terima kasih Bapak Sopa. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan untuk Kiai Haji Fikri Haikal MZSAG untuk tetap di tempat untuk memberikan ceramah agama pada siang hari ini. Cek. Kasih bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Rektor UMJ, yang mulia para dekan yang hadir bersama kita di Masjid At-Taqwa, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saya cintai. Saya teringat tahun 91 dan 92 saya mendaftarkan diri untuk menjadi keluarga besar Muhammadiyah dengan masuk menjadi salah seorang mahasiswa di UMJ Fakultas Usuluddin. Tadi ketika saya hadir di sini, saya mengenang tahun-tahun itu. Luar biasa perkembangan yang terjadi terhadap kampus tercinta kita. Tahun 91 di area ini cuma ada Masjid At-Taqwa. Sebelahnya Fakultas Pertanian. Selebihnya tanah kosong, lapangan. Tahun itu Usuluddin dimulai perkuliahannya ba'da asar sampai jam 9 malam. Kenapa dimulai ba'da asar sampai jam 9 malam? Usuluddin kebagian ruangannya ruangan sisa. Ruangannya pindah-pindah. Dan saya bersyukur, jujur saja saya mengatakan dari hati yang paling dalam, saya bersyukur digembleng, ditempa, dibina oleh Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Jakarta di bawah penanganan Pak Azmi, Pak Sofa, Pak Nas,
dan guru-guru saya yang lain. Inilah yang kemudian membentuk karakter saya. Di tangan beliau-beliau inilah saya bersyukur, karena ternyata sekarang inilah membentuk karakter saya melalui Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maka saya teringat dalam hidup ini, sampai mati pun tidak ada kata bekas. Kepada siapa? Kepada dua orang. Pertama, ibu bapak, nggak ada bekas orang tua. Bekas emak, ada kagak bekas emak? Enggak. Bekas baba ada apa enggak? Enggak ada. Makanya enggak ada bekas. Pertama orang tua. Yang kedua, guru-guru kita. Dosen-dosen saya nih, guru-guru saya yang tadi saya sebutkan diantaranya, tidak ada bekas sampai akhir hayat nanti. Dua orang inilah yang membentuk karakter kita. Pantas kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam satu maqalah beliau mengatakan, ana abdun man alamani atau man ta'allamani ilman walau harfan. Aku siap jadi budak bagi seseorang yang orang itu mengajarkan aku ilmu walaupun cuma satu huruf saja. Maka sekali lagi, orang-orang inilah, guru-guru kita inilah, dekan-dekan inilah yang membentuk karakter, dan saya bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah Jakarta. Wisuda saya alhamdulillah menyelesaikan S1 itu, kalau saya tidak khilaf, tahun 96 di JCC. Waktu itu secara dadakan Pak Rektor ketika itu meminta sambutan wali adalah Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau nggak salah 2 atau 1 hari lagi pelaksanaan wisuda, Kiai Zainuddin MZ dimintakan sambutan mengatasnamakan wali orang tua siswa. Itulah tradisi dari Muhammadiyah yang serba dadakan. Apa buktinya? Hari ini aja masih dadakan. Saya baru dikasih batiknya itu. Bapak Ibu yang mulia para dekan, saya teringat dengan biografi ulama besar milik bangsa tercinta kita. Dan jujur, kita rindu serta butuh figur-figur kayak begitu. Siapa ulama besar kita? Tidak lain dan tidak bukan Allahyarham Buya Yahya, Buya Hamka. Buya Hamka pernah mengatakan begini, kalau hidup cuma sekedar hidup, maaf, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja cuma sekedar kerja, monyet di hutan juga kerja. Saudara, ini maknanya luar biasa. Bisa saya katakan sumber dari kalimat ulama kita Buya Hamka tidak lain adalah hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Di antaranya manusia, khususnya keluarga besar Muhammadiyah, harus jadi manusia yang bermanfaat. Sebab kalau kita hidup cuma sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kita keluarga besar Muhammadiyah cuma kerja soal kerja saja, monyet di hutan juga kerja. Coba lihat,
Kalau hidup cuma sekedar hidup, babi di hutan tuh hidup. Tapi dia nggak tahu hidupnya harus bermanfaat apa enggak. Buktinya apa? Lihat aja. Babi itu kan karakternya nyeruduk. Betul apa enggak? Apaan aja diseruduk. Enggak kenal dia hidup yang bermanfaat. Dengan bukti apaan aja diseruduk. Ya, kalau yang diseruduk kebetulan tahu empuk enak. Tapi kalau yang diseruduk itu batu, hancur kepala. Begitulah kehidupan binatang yang enggak ngerti manfaatnya. Maka Buya Hamka mengingatkan kepada kita, jangan cuma sekedar hidup, jadilah yang paling bermanfaat. Jangan cuma sekedar kerja, tapi bawalah pekerjaan itu kepada hal-hal yang bermanfaat. Kalau kerja, cuma sekedar kerja, ya monyet juga di hutan kerja. Tapi lihat persoalannya, monyet itu kerjanya dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut. Betul apa enggak? Artinya monyet kerja cuma utek-utek sekitar perut. Tapi kita keluarga besar Muhammadiyah diajarkan oleh Buya Hamka, jangan cuma sekedar kerja, tapi bermanfaat buat masyarakat. Tadi saya ngobrol-ngobrol sedikit dengan beberapa teman selain nostalgia tahun 90-an. Kami berbicara program tentang Muhammadiyah ke depan harus bermanfaat lebih buat masyarakat. Di antaranya Muhammadiyah ini program unggulannya adalah dakwah dan pendidikan. Tidak ada organisasi lain yang dalam pendidikannya terdepan kecuali yang Muhammadiyah. Maka pertahankan, kita harus mempertahankan ini, dan kalau bisa memompak lagi harus lebih unggul. Makanya tadi beberapa teman sharing kepada saya bagaimana hendaknya Muhammadiyah ke depan dalam soal pendidikan lebih bermanfaat lagi di tengah-tengah masyarakat. Saya bilang, mohon maaf Pak Dekan, saya bilang dari tahun 90 sampai sekarang tentu banyak jebolan-jebolan dari Muhammadiyah Cirende ini yang saya yakin potensinya tingkat regional dan nasional. Bahkan tadi Pak Sekjen juga sudah mengatakan kepada saya, ada beberapa alumni kita yang berkiprah di tengah masyarakat dengan menjadi anggota dewan. Alhamdulillah. Saya bilang kalau itu diinventarisir, kemudian dibikin wadah, bergerak secara bersama-sama sampai ke pelosok-pelosok Nusantara, Muhammadiyah ini di tiap provinsi kan ada. Betul apa tidak? Kalau kita bisa sinergi dengan tiap provinsi, cabang-cabang Muhammadiyah di sana masuk penetrasi ke tengah-tengah masyarakat, soal pendidikan bisa kita lebih pompa semangatnya lagi. Nah, insyaallah teman-teman seangkatan saya dan seterusnya akan menggagas ide itu. Mohon doa dari dekan dan rektor, karena memang ini tugas kita bersama dalam dakwah dan pendidikan, bagaimana memompa semangat masyarakat Indonesia untuk melek dalam soal pendidikan. Soal dakwah juga tidak kalah pentingnya. Inilah esensi organisasi Muhammadiyah didirikan, berperan dalam pendidikan dan dakwah. Pendidikan yang tadi saya katakan berkembang senusantara. Dakwah juga begitu. Kalau bisa dakwah ini sifatnya global, universal, berkembang senusantara. Kita bersyukur tadi guru kita Kiai Haji Anwar Abbas
Beliau mewakili representasi Muhammadiyah, menjadi wakil ketua Majelis Ulama Indonesia, salah satu ketua pusat Muhammadiyah, betul ya? Bahkan ke depan insya Allah beliau menyandang satu jabatan lagi, ketua penasehat para janda. Inilah representasi kita. Saya hakul yakin kok, dari tingkat regional sampai tingkat nasional, UMJ ini sudah melahirkan mahasiswa yang punya kapasitas itu. Kalau ini diinventarisir, tentu kerja Muhammadiyah akan lebih semangat lagi memompa masyarakat untuk melek terhadap pendidikan dan dakwah. Nah, khususnya tentang dakwah, mohon maaf ketika semester 1, tingkat 1 atau tingkat 2, kalau saya tidak khilaf, Pak Azmi itu mengajarkan kepada kami tentang retorika dakwah. Kalau enggak khilaf, salah satu mata perkuliahan beliau itu tuh. Saya enggak tahu karena beliau terlalu banyak murid, apa beliau masih ingat atau tidak. Tapi saya ingat betul itu. Dan kelihatannya Pak Azmi itu enggak terlalu banyak berubah. Malah mahasiswanya yang lebih tua dari beliau. Saya ingat betul beliau dulu kalau ngajar di ruangan kami itu necis, Pak. Selalu menggunakan jas, celana bahan, dan jujur di antara dosen-dosen yang tadi saya sebutkan memang idola-idola saya, di antaranya Pak Azmi. Begitulah kita nih, keluarga besar Muhammadiyah. Kalau kita mau merubah mindset di tengah masyarakat, maka performance kita dulu harus menampilkan hal-hal yang membuat orang tertarik. Bagaimana mungkin kita ajakin orang supaya tertarik dengan organisasi kita kalau penampilan kita kucel? Kucel ngerti kucel? Dekil. Dekil tahu dekil? Rebek dah rebek. Maka Pak Azmi tahun-tahun tersebut dan dosen-dosen saya yang tadi saya sebutkan sudah mulai menampilkan performa yang sungguh sangat menarik. Dan jujur saya katakan sekali lagi, itulah yang membentuk karakter. Bagaimana saya berpenampilan, bagaimana saya harus terlihat di depan jamaah. Saya banyak belajar di kampus kita tercinta ini dari beliau-beliau. Ketika itu Pak Azmi mengatakan dalam retorika dakwahnya begini, dakwah yang harus disampaikan di tengah-tengah masyarakat tidak cukup dengan retorika saja, tapi harus menampilkan hal-hal yang sifatnya mudah. Bagaimana Islam mau diterima, bagaimana ajaran dakwah mau tersampaikan kalau bahasa yang kita sampaikan kepada jamaah bahasa yang berat-berat. Jadi saya ingat betul, nggak tahulah kalau beliau ini sih mengulang tahun 92-an. Bagaimana dakwah ini harus disampaikan dengan bahasa yang mudah. Dan ini memang betul, semua ajaran Muhammadiyah itu sumbernya, dasar hukumnya Quran dan hadis, nggak lain itu. Apa dasarnya?
Yasiru, hadis Nabi nih. Yasiru wala tu'asiru. Basiru wala tunafiru. Gampangin urusan orang, jangan dipersulit, jangan dibikin susah. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Nah, saudara, dakwah dan pendidikan, saya baru bergabung. Tadi Pak Sekjen sudah ngasih tahu ke saya bahwa acara bermuhammadiyah ini rutin dilakukan 2 bulan sekali. Betul ya Pak Sekjen ya? Karena ini ajang evaluasi buat kita yang turun dan terjun di tengah-tengah masyarakat. Harus evaluasi terus. Karenanya saya sering katakan dalam kajian-kajian saya di tengah masyarakat, saya katakan jumlah umat Islam di Indonesia prosentasinya memang sekarang 87%. Tapi kalau kita umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Ini dakwah dan pendidikan masuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak mau melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara, boleh jadi 40-50 tahun yang akan datang, persentasi kita akan makin menyusut. Saya tuh alhamdulillah, sekali lagi binikmatillah, saya dibentuk oleh tangan-tangan guru yang handal di UMJ. Dakwah mengantarkan saya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Tidak jarang saya bersentuhan dengan misionaris orang lain agama. Sering sekali saya bersentuhan secara langsung di lapangan dengan mereka-mereka yang punya misi penguatan agama mereka. Satu contoh, sebelum COVID, salah satu kabupaten di sekarang sudah pemekaran, namanya Kalimantan Utara. Salah satu kabupaten di daerah sana, gak perlulah saya sebutkan, ada sebuah program. Ini jadi PR buat kita nih, khususnya alumni UMJ, karena memang ini fakta di lapangan yang saya temui. Apakah nanti kemudian kita genjot wadahnya, kita ke daerah-daerah untuk mengimbangi program mereka, itu akan lebih bagus. Di kabupaten tersebut ada rutinitas acara yang diselenggarakan oleh Pemkab, pemerintah kabupaten. 2 tahun sekali mereka mengadakan rapat akbar. Dikumpulkan masyarakat kabupaten tersebut di dalam sebuah lapangan. Lalu ditampilkan tokoh-tokoh agama dari 5 agama yang ada di negara kita. Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam. Hindu dan Buddha mereka ambil dari Jawa Tengah dan Bali. Kristen Protestan dan Katolik diantaranya adalah kawan saya Pendeta Gilbert. Dari agama Islam, tahun itu kebetulan panitia memilih saya. Pertama, pelajaran yang bisa saya ambil dan saya sharing pada kesempatan hari ini, ketika dalam kondisi seperti itu membicarakan soal keyakinan buntu. Saya ulangi, ketika dalam acara rapat akbar semacam itu membicarakan soal keyakinan, pasti buntu. Sebab
prinsip kita Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sementara keyakinan mereka berbeda dengan kita. Yang kedua, saya cepat berimprovisasi dan menentukan materi yang harus saya bicarakan sifatnya humanis, lebih universal, sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat keadilan. Lagi-lagi saya bersyukur digembleng, digojlok, dibina di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat itu saya cepat segera mendapat inspirasi untuk menjadikan kemanusiaan materi dalam rapat akbar tersebut. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kalau saya nggak jadi mahasiswanya Pak Nas, mahasiswanya Pak Azmi, mahasiswanya Pak Sofa, saya nggak tahu malam itu apakah saya punya ide lain membicarakan tentang kemanusiaan. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Artinya saya ingin menekankan dakwah itu how to serve. Bagaimana kita harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya universal. Malam itu kalau yang saya bicarakan tentang keyakinan sudah pasti akan tidak nyambung. Tapi begitu saya berbicara tentang kemanusiaan yang landasannya tetap Al-Quran dan hadis, itu alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat setempat. Lagi-lagi atas nikmat Allah saya bersyukur boleh jadi itu karakter dibentuk dari keluarga besar Muhammadiyah Jakarta. Yang ketiga, karena ini di lapangan, dakwah itu sifatnya di lapangan, maka organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang moderat. Sikap moderat inilah jangan sampai luntur. Sikap moderat inilah jangan sampai tergerus, bahwa kita harus menampilkan Islam yang mudah dicerna dan mudah difahami. Islam bukan agama yang ribet, bukan agama yang bikin persoalan tidak terjawab. Karenanya lagi-lagi saya katakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang diantara landasannya moderat, wawasannya universal. Jangan sampai kita mengkerdilkan dengan cara berpikir dan tingkah laku kita. Sebab itu jaga landasan dan asas kita ini, bahwa kita harus menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, landasannya moderat, yang memang sudah dibina dan digembleng oleh Muhammadiyah. Intan surullaha yansurkum nasrullah minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Fikri Haikal MZS AG atas ceramah agama yang telah disampaikannya dan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyerahan bantuan secara simbolis program pemberdayaan ekonomi duafa oleh BAWIS BNI kepada masyarakat sekitar UMJ. Lalu yang kedua, penyerahan secara simbolis kepada mahasiswa FAI UMJ oleh Lazismu DKI. Yang ketiga, penyerahan bantuan secara simbolis Lazis UMJ kepada yatim dan duafa. Lalu yang terakhir, penyerahan santunan secara simbolis Yayasan Baitul Mal PLN kepada siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 01 Rempol.
Baik, adapun yang pertama yaitu penyerahan bantuan secara simbolis program pemberdayaan ekonomi duafa oleh BAMUIS BNI kepada masyarakat sekitar UMJ. Mohon kesediaannya kepada Direktur Eksekutif Dr. Andes Haji Sudirman MBA untuk maju ke depan. Dan mohon kesediaannya juga kepada perwakilan masyarakat sekitar UMJ, Bapak Muhammad Zaini, Ibu Sujatmi, dan Bapak Mardos. Kepadanya disilahkan. Dan kami persilakan juga kepada Bapak Muhammad Zaini, Ibu Sujatmi, dan Bapak Mardos untuk menuju ke depan. Cek, 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 cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka Hari Bermuhammadiyah. Dan dalam kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada baik dari Rektorat maupun dari segenap pimpinan Muhammadiyah dan juga dari PP Muhammadiyah, di mana kami telah bekerja sama dalam rangka pemberdayaan ekonomi duafa. Dan kerjasama ini dalam rangka membantu pengusaha mikro supaya nanti bisa berkembang lagi. Ya, saya kira demikian. Dan sebagai simbolis akan kami sampaikan bantuan ini. Satu orang aja ya, Bu Jatemi. Perwakilan aja. Perwakilan. Baik, adapun yang kedua penyerahan secara simbolis kepada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh Lazismo DKI. Mohon kesediaannya kepada Ketua Lazismo DKI, Bapak Lambang Saribuana ST untuk maju ke depan, dan mohon kesediaannya juga perwakilan mahasiswa Muhammad Sodik, Handika Pratama, dan Gazan Sigurni untuk maju ke depan. Dan kami persilakan kepada Direktur Eksekutif Dr. Andes Sudirman MBA untuk duduk kembali. Baik, adapun selanjutnya penyerahan bantuan secara simbolis Lazis UMJ kepada yatim dan duafa. Kepada Bapak Dekan Sopa MAG kami persilahkan, dan kami persilahkan kepada perwakilan Saudari Najwa Ayu Syafitri dan Ibu Warni untuk maju ke depan. Mohon kesediaannya kepada Najwa Ayu Syafitri dan Ibu Warni untuk maju ke depan.
yang selanjutnya penyerahan santunan secara simbolis Yayasan Baitul Mal PLN kepada siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 01 Rempua. Kepada Wakil Dekan Dewan Fakultas Agama Islam UMJ, Ibu Romlah MPD untuk maju ke depan, dan kami persilakan perwakilan 2 orang, Saudari Arkan Abidin dan Dilbar Denaya. Dan kami persilakan mohon bantuannya kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan sesi foto bersama. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara Hari Bermuhammadiyah yang ke-6. Saya Winda Nurianti beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi hadirin dan memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk mendatangi stand bersama-sama Hari Bermuhammadiyah ke-6 UMJ dengan tema menebar Islam dengan gembira dari Muhammadiyah untuk umat. Dan tadi kita juga telah saksikan bersama-sama tausiah dari Dai Muda, yaitu dari Kiai Haji Fikri Haikal MZMSAG yang juga merupakan alumni dari Fakultas Agama Islam UMJ dan juga merupakan putra dari almarhum Dai Kondang Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan tadi juga kita telah saksikan acara penyerahan santunan dari YBM PLN kepada siswa MIM Rempoa, juga penyerahan secara simbolis bantuan program pemberdayaan ekonomi duafa oleh Bamuis. Dan juga tadi yang cukup menarik adalah sambutan oleh Bapak Anwar Abbas yang juga diisi dengan interaksi melibatkan para dosen, kaprodi dan juga peserta yang hadir dalam acara Hari Bermuhammadiyah ke-6 ini. Baik pemirsa, kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan Hari Bermuhammadiyah ke-6 UMJ ini dari awal hingga akhir. Saya Vini Oliani bersama kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk meneguhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, modern, dan islami yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan keagamaan yang selalu dinamis. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk mencerahkan dan memberdayakan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah dan UMJ lahir dalam suasana sosial dan politik yang tengah berubah, tatanan hukum yang belum melembaga secara baik, juga kondisi ekonomi yang masih terpuruk dan memprihatinkan. Menjadi penting untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, terlebih teknologi yang berbasis pada agroteknologi dan agrobisnis. Teknologi dunia kedokteran dan keperawatan yang ramah dan manfaat untuk sesama, juga kepedulian untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang menyeluruh. Dan semua itu hanya akan berhasil bila dibangun pada bingkai pendidikan yang multiperspektif dan berpijak pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan.